namanya, guys. Kung Fu Panda. Tapi kalian akan... Halo guys, kali ini si balik lagi nih buat bahas alur cerita film yang seru banget. Judulnya Kung Fu Panda 4. Film ini menceritakan tentang Po harus belajar melepaskan peran lamanya sebagai Dragon Warrior dan mempersiapkan generasi baru untuk menjaga dunia kungfu. Tapi di saat yang sama, dia juga harus menghadapi musuh terkuat yang pernah ada, yang bisa berubah jadi siapapun, bahkan para penjahat dari masa lalu. Penasaran dengan kelanjutannya? Oke, kita langsung masuk ke videonya. Di sebuah tambang batu bara yang sunyi, tampak para kambing pekerja sibuk menggali dan mengangkut batu. Hari-hari mereka tenang, hingga sesuatu datang. Dari balik kabut hitam, muncullah sosok buas dengan sorot mata penuh dendam. Tai Lung. Ia kembali. Tak lagi hanya membawa amarah, tapi juga tuntutan. Semua ini dulu milikku, dan sekarang akan kembali padaku, serunya dengan suara menggelegar. Tak ada yang berani melawan. Tai Lung memberi peringatan keras. Tak ada yang bisa menghentikanku, bahkan sang Dragon Master. Di tempat lain, tampak sang Dragon Master, Po. Dengan jurus-jurus khasnya, Po tengah berduel dengan seekor ikan pari besar yang menjarah desa di tepi sungai. Namun, dengan gerakan lincah dan kekuatan luar biasa, Po mengalahkannya dengan mudah. Warga bersorak, berterima kasih dengan penuh haru. Setelah pertarungan sebelumnya, Po terlihat berlari tergesa-gesa. Bukan karena ada bahaya, tapi karena ia hampir terlambat menghadiri pembukaan toko mie baru milik ayahnya. Sesampainya di sana, Po disambut hangat oleh para penduduk. Mereka semua mengenalnya, Dragon Warrior yang mereka banggakan. Di tengah keramaian, Master Shifu datang. Ia ingin berbicara tentang hal penting. Tapi Po menundanya. Nanti ya Master, setelah pesta ini selesai. Di hadapan semua orang, Po memperlihatkan tongkat warisan dari Master Oogway. Tongkat ini punya kekuatan luar biasa, jelasnya, bahkan bisa membuka jalan ke dunia spiritual. Toko mie pun resmi dibuka. Senyum ayah Po begitu lebar. Namun satu hal terasa berbeda. Kelima pendekar tidak hadir. Mereka sedang menjalankan misi di tempat lain. Macan sedang menghadapi geng ayam jejak kera yang hilang. Ceritanya Pak Obra dan Garangan. Tolu nggak putus digigit sama pengantin. Usai pesta, Po dan Master Shifu akhirnya berbicara. Shifu berkata, Po, sudah waktunya kau memilih penerus, seseorang yang bisa jadi Dragon Warrior berikutnya. Karena kau akan naik peran jadi pemimpin spiritual. Po tidak langsung setuju. Ia masih merasa mampu, masih ingin melindungi dunia seperti biasanya. Meski berat, hari itu pun datang. Hari saat Po harus memilih satu pendekar yang akan meneruskan gelar Dragon Warrior. Jadi pendekar naga, itulah aku. Po kini dihadapkan pada pilihan besar, memilih penerus Dragon Warrior. Ada 5 kandidat Master Kung Fu, Bison, Piggy, Kambing Gunung, Rusa Hutan, dan Piglet. Namun, Po malah memilih dirinya sendiri. Aku masih mampu, masih pantas, ucapnya. Ia lalu berbicara pada Master Shifu. Po merasa belum siap menjadi pemimpin spiritual seperti Master Oogway. Shifu menjawab pelan, jawabannya akan kau temukan sendiri saat waktunya tiba. Po mulai bermeditasi, mencari petunjuk. Tapi semakin lama, pikirannya makin kacau. Jawaban tak kunjung datang. Alam Tanpa sengaja, Po melihat sosok misterius menyelinap masuk ke Museum Pagoda. Saat ia mengikuti sosok itu, ia malah dikelabui oleh seekor rubah lincah yang mencoba mencuri barang-barang antik milik para master terdahulu. Po mencoba menghentikannya. Pertarungan berlangsung sengit. Rubah itu, yang belakangan diketahui bernama Zen, sangat gesit dan cerdik. Po berhasil menang, tapi sempat lengah. Zen memanfaatkan momen itu untuk mencuri tongkat spirit milik Po. Namun Po tak menyerah.
Ia mengejar dan akhirnya berhasil menghentikan Zen. Tiba-tiba, sekelompok kambing datang dan memberi kabar mengejutkan. Tai Lung telah kembali. Po tak percaya. Tai Lung seharusnya ada di dunia roh. Zen berkata, kadang, tanda besar hanya berasal dari hal kecil yang tersembunyi. Po, yang masih bingung, memutuskan pergi sendiri ke tambang. Di sana, ia menemukan jejak yang aneh, awalnya tapak kaki macan, lalu berubah jadi tapak kecil. Ia langsung teringat ucapan Zen tadi. Po lalu menemui Zen dan bertanya, bagaimana mungkin Tai Lung kembali? Bukankah hanya aku yang bisa membuka gerbang roh? Zen pun bercerita, bukan Tai Lung yang kembali, melainkan sesosok penyihir bernama Kameleon. Ia punya kekuatan mengerikan, bisa berubah bentuk jadi siapapun asal ia menyentuhnya. Po bertanya bagaimana menemukan Kameleon. Zen menjawab, hanya aku yang tahu keberadaannya. Po awalnya ragu, tapi karena Kameleon bisa berubah jadi siapa saja, bahkan Po sendiri, akhirnya ia setuju membawa Zen. Master Shifu tidak setuju, tapi Po tetap pergi bersama Zen untuk menemukan sang penyihir. Saja ini petualangan pendekar naga terakhir. Kabar tentang Kameleon menyebar. Warga dan ayah Po khawatir, tapi mereka percaya Po akan sanggup menghadapi ini. Di sisi lain, para master berdiskusi. Kameleon menjadi ancaman serius. Master beruang ingin menyerangnya langsung. Tapi Master buaya menolak. Kalau dia bisa berubah jadi siapa saja, bisa saja dia sudah ada di antara kita. Di tengah rapat para master, sebuah kebenaran mengejutkan pun terungkap. Ternyata Master buaya adalah The Chameleon. Ia telah menyamar selama ini. Dengan wajah dingin, Chameleon akhirnya mengungkapkan niatnya. Aku ingin mengambil alih kota ini, dan saat bulan merah tiba, aku akan membuka gerbang dunia roh, ucapnya. Tapi ritual itu membutuhkan biaya besar. Maka Chameleon menuntut upeti lebih banyak dari seluruh desa. Tidak, kami tidak akan tunduk. Chameleon tersenyum dingin, dan berubah menjadi sosok Master Gajah mengancam siapapun yang menolak. Temanku tidak bisa bayar. Sementara itu, ayah Po dan temannya, Mr. Pink, tampak menyelinap pergi. Mereka sama-sama khawatir. Aku takut Po tidak bisa melawan penyihir sekuat itu, kata Mr. Pink. Keduanya sepakat. Mereka harus menyusul Po. Po dan Zen akhirnya tiba di tepi kota semesta, tempat di mana Chameleon diyakini berada. Tapi mereka butuh perahu untuk menyeberang. Dekat sana, mereka menemukan sebuah kedai bernama Happy Bunny. Kedai itu ternyata dikuasai oleh para bandit dan memperkerjakan kelinci-kelinci dengan cara yang tak adil. Po bertanya kepada salah satu penjaga, di mana aku bisa menyewa kapal untuk menyeberang. Ia pun dipertemukan dengan seorang kapten kapal tua dan setuju membayar agar bisa menyeberang. Dengan trik curangnya, Zen memenangkan banyak uang dari pemilik kedai. Ia merayakannya dengan memesan semua makanan di sana. Namun, Po tanpa sengaja membongkar trik Zen dan kekacauan pun terjadi di kedai itu. Para bandit marah, pemilik kedai murka, dan semuanya saling kejar-kejaran. Aksi cepat, suara benda pecah, dan teriakan. Kamu aman? Gaduh! Po dan Zen berusaha kabur. Dengan susah payah, mereka berhasil keluar dari kekacauan itu dan langsung menuju perahu. Mereka pun akhirnya berlayar menuju kota semesta. Sepanjang perjalanan, Zen mulai terbuka. Ia menceritakan masa lalunya. Bagaimana sejak kecil ia hidup sebagai yatim piatu, sama seperti Po. Untuk bertahan hidup, ia mencuri. Itulah awal dari semua yang ia lakukan. Di malam yang sama, Po bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Chameleon membuat perangkap bagi para master terdahulu dan berniat menguasai seluruh negeri. Po terbangun dengan napas terengah. Tak lama, mereka pun tiba. Po terkagum-kagum melihat kota semesta. Kota yang ramai, megah, dan penuh warna. Sangat berbeda dari tempat tinggalnya. Aromanya.
Namun kekaguman itu tak berlangsung lama. Mereka melihat para penjaga memaksa warga membayar upeti. Semua itu terjadi sejak Chameleon mengambil alih kota. Tiba-tiba, Po berhenti. Ia melihat wajah Zen di poster buronan. Po terkejut. Ternyata Zen adalah penjahat terkenal di kota semesta. Beberapa penjaga mengenali Zen dan langsung menahannya. Po mencoba membela. Dia bersama saya. Saya adalah Dragon Warrior. Tapi para penjaga justru bingung. Dragon? Apa? Mereka malah ikut menahan Po. Beruntung, Zen dengan cekatan membuka gembok dan kabur. Mereka berdua melarikan diri, dikejar para penjaga. Maaf! Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat tersembunyi, rumah bagi para kriminal kota semesta. Di sana, mereka bertemu seekor terenggiling, mantan mentor Zen. Namun ternyata para kriminal menyalahkan Zen. Sejak Chameleon berkuasa, mereka kesulitan menjalankan aksi mereka. Dan mereka kira Zen adalah penyebabnya. Aku suka itu. Aku harus latihan bikin pepatah. Zen memohon, kali ini, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku membawa Dragon Warrior bersamaku. Namun, lagi-lagi tak ada yang tahu siapa itu Dragon Warrior. Ayolah, kita bisa menjatuhkan Chameleon dan mengembalikan kota seperti dulu. Mentornya diam, tapi tampak mulai mempertimbangkan. Di sisi lain, ayah Po dan Tuan, Pink tiba di kedai tempat Po sempat mengacau. Ia bertanya pada para bandit, apakah kalian melihat seekor panda bernama Po? Para bandit mengangguk, tapi tampak kesal. Aku, Po sang Dragon Warrior, katanya. Awalnya para bandit ragu. Kecuali satu. Bisa terjadi dalam dua yang akan sulit bicara karena kalian gak... Tapi saat melihat kelakuannya yang aneh dan tidak bisa kungfu, mereka sadar itu bukan Po. Mereka pun mengusirnya dan memberitahu kemana arah Po pergi. Po sedang melatih Zen sebuah teknik khas, jurus pamungkas Skodus. Zen mulai melihat sesuatu yang berbeda dari Po, seorang master yang tidak hanya kuat, tapi juga baik hati. Akhirnya, mereka melanjutkan rencana, menyusup ke istana lewat jalur rahasia yang ditunjukkan Zen. Po dan Zen berpisah. Terima kasih Zen, kau bisa berubah, dan kau sudah bantu aku sampai sini, kata Po. Zen tersentuh. Mendengar itu, ia memutuskan ikut mengantar Po lebih jauh, sampai ke dalam istana. Saat tiba di pintu masuk, mereka terkejut. Banyak penjaga istana tertidur lelap di tempat mereka berdiri. Po dan Zen saling pandang, lalu perlahan menyusup masuk ke dalam istana. Kenapa? Namun, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketut Po tanpa sengaja membangunkan semua penjaga. Mereka langsung terbangun dan mengejar Po dan Zen yang buru-buru kabur masuk ke dalam istana. Tapi di balik pintu, mereka justru menghadapi jebakan berlapis. Meski dengan susah payah, keduanya berhasil melewati semua rintangan. Namun sayangnya, Po terperangkap dalam kurungan besi yang kuat. Zen mencoba membantu. Mereka berdua mendorong dan memukul kurungan itu, tapi tak berhasil. Akhirnya, Po memberikan tongkat spirit miliknya kepada Zen. Gunakan ini, hancurkan kurungan ini. Tapi yang mengejutkan, Zen justru tersenyum dingin. Ternyata, Zen adalah tangan kanan dari Chameleon. Semuanya hanyalah rencana besar dari Chameleon untuk mendapatkan tongkat spirit Po. Ia tahu kelemahan Po, terlalu percaya dan terlalu baik pada siapapun. Chameleon pun menceritakan semuanya. Dulu, Zen hanyalah anak yatim yang tertangkap mencuri perhiasan dari kereta Chameleon. Tapi alih-alih dihukum, Chameleon justru terkesan karena Zen tak menunjukkan rasa takut. Sejak saat itu, Zen diangkat sebagai tangan kanannya. Chameleon juga mengungkap masa lalunya. Ia dulu dianggap terlalu lemah, terlalu kecil, dan tak akan pernah bisa menguasai kungfu. Tapi ia tidak menyerah. Ia mempelajari sihir, dan kini, dengan tongkat spirit, ia bisa membuka gerbang roh,
mencuri kekuatan dari para master terdahulu, termasuk kekuatan mematikan dari Tai Lung. Kamu tahu, Po, rahasianya ada di dalam roh. Kamu lupa padaku? Po tak bisa menghancurkan kurungan, tapi ia menemukan cara lain. Ia menghantam lantai berkali-kali. Krak! Lantai jebol. Dan Po berhasil meloloskan diri. Tak lama kemudian, Zen muncul kembali dengan tongkat spirit. Tapi Po segera sadar, ini bukan Zen, ini hanyalah penyamaran dari Chameleon yang ingin menyentuh Po dan menyalin wujudnya. Zen asli datang, berusaha menghentikan Chameleon. Namun sayangnya ia terjatuh dari ketinggian. Po terkejut dan berteriak, namun ternyata ia masih selamat, menggantung di sebuah dahan pohon. Para penjaga yang tadi jatuh menyerang Po. Tapi saat Po sudah kewalahan, datanglah dua ayah Po. Mr. Ping dan Li Shan muncul untuk menyelamatkan anak mereka. Po merasa bersalah. Ia menyesali keputusannya yang tak mendengar nasihat Master Shifu untuk tidak pergi sendirian. Namun, kedua ayahnya tak menyalahkannya. Sebaliknya, mereka menyemangati Po, meyakinkan bahwa Po bisa, dan Po harus kembali bertarung. Sementara itu, Chameleon memulai ritualnya. Bulan merah menggantung di langit. Gerbang roh terbuka, Bawakan aku Tai Lung. dan dari sana muncul Tai Lung. Tai Lung tak ingin kembali, tapi Chameleon memaksanya bertarung. Hingga akhirnya, kekuatan Tai Lung diserap sepenuhnya oleh Chameleon. Tai Lung, kekuatannya, aku... Karena merasa bersalah, Zen meninggalkan istana. Namun di perjalanan, ia bertemu Po yang masih hidup. Zen terkejut, sekaligus lega. Tapi Po hanya menatapnya dingin, dengan kekecewaan yang dalam. Zen berusaha meminta maaf. Ia memohon agar Po tak melawan Chameleon, karena ia tak ingin Po terluka. Namun Po tak peduli. Ia telah memutuskan. Dan karena tak ada jalan lain, Zen dengan berat hati harus menghadang Po. Mereka pun bertarung, bukan sebagai teman, tapi sebagai lawan. Zen memeluk Po, menahannya agar tidak pergi. Namun Po dengan pelan melepaskan pelukan itu, aku harus melakukan ini, dan ia melangkah pergi menuju pertempuran terakhirnya. Po tiba di tempat Chameleon. Di sana, Chameleon sedang menyerap kekuatan para master terdahulu. Para master yang sebelumnya pernah dikalahkan Po sendiri, master-master itu menyalahkan Po karena tidak bisa menjaga tongkat spirit yang kini digunakan Chameleon untuk berbuat kejahatan. Po berjanji, ia akan menebus semuanya dan mengembalikan kekuatan mereka. Namun para master ragu. Bagaimana mungkin Po bisa menang, Kokujamakta, jika semua kekuatan kungfu hebat kini ada di tangan musuh? Ayah Po kembali menyamar menjadi Po dan mencoba mengelabui para penjaga. Namun kali ini, penjaga tidak takut dan langsung mengejar. Ternyata, ini hanyalah pengalihan. Para kriminal bawah tanah yang dipimpin Zen muncul dan membantu membuka jalan untuk Po. Kembali ke Po dan Chameleon. Po menantang Chameleon untuk mengembalikan tongkat spirit, tapi Chameleon hanya tertawa dan melemparkannya ke Po. Ambillah, ilmu kungfunya sudah aku sedot semua. Po pun terdesak. Namun di saat terlemah, sebuah suara muncul di dalam batinnya. Master Shifu. Suara yang mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya. Po bangkit. Semangatnya menyala kembali. Chameleon menciptakan wujud gabungan dari semua master, membentuk sosok monster raksasa. Tarik tempo! Jurus ini Po terpojok, tapi tiba-tiba Zen datang
Dengan kurungan maut di tangannya, Zen membantu Po. Tempat asalmu. Lebih baik membusuk di sana. Itu sepertinya Namun Chameleon tak tinggal diam. Ia berubah menjadi versi palsu dari Po dan menyerang Zen. Pertarungan pun berubah. Po melawan dirinya sendiri. Po terjebak lagi dalam kurungan. Kali ini ia menyerahkan tongkat spirit kepada Zen dan mempercayakan sisanya kepadanya. Zen berjuang. Mulai, Po. yang benar saja. Meski awalnya terpojok, tiba-tiba ia mengingat gaya kocak dan kuat milik Po. Dengan gayanya sendiri, ia menciptakan jurus baru, Skablam. Serangan itu menghantam Chameleon telak, Ada yang terluka. Itu jurus. Dasar penipu. Ini bukan tipu. tapi Chameleon belum menyerah. Ia bangkit sekali lagi. Po pun nyerang dengan satu serangan terakhir, Skadus. Serangan itu menghancurkan kekuatan sihir Chameleon. Semua kekuatan kungfu kembali ke para master. Dan mereka semua menghormat kepada Po sebagai pendekar kungfu terhebat. Suasana damai kembali. Po menggunakan tongkat spirit dan membuka kembali gerbang roh. Chameleon dibawa masuk oleh Tai Lung untuk bertanggung jawab di dunia roh. Zen kini ikut Po kembali ke rumah. Po menetapkan Zen akan menjadi penerusnya sebagai Dragon Warrior. Namun ketika tiba di Jade Palace, Master Shifu terkejut dan tidak setuju. Seorang kriminal jadi Dragon Warrior, Zen pun tertunduk kecewa. Tapi Po menepuk bahunya dan berkata, "Dulu Master Oogway memilihku, dan kau semua tahu, Shifu juga tidak langsung menerimaku." Dan di akhir film, kita semua dikejutkan dengan kemunculan 5 kesatria naga legendaris. Mereka datang, dan Po berkata, "Latih dia, seperti dulu kalian melatihku."